Siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ya fattahu ya alim amma ba'd. Para alim ulama, para kiai, para habaib, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada guru kita bersama al-muhtaram wal mukarram Kiai Haji Mat Husain LC, Al-Ustadz Yusuf Supandi selaku MUI Deda Parung, Al-Ustadz Hishamuddin juga hadir bersama kami menemani saya Akhina Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf LC. Tidak lupa pula kepada adik kami ketika di Al-Ahqaf University, yaitu Al-Ustadz Imam Sadiqul Wa'di, dan semuanya, para asatid, para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat. Tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para kiai, para ulama dan segenap aparatur pemerintahan, camat, kepala desa, lurah dan lain sebagainya. Kita doakan semuanya mudah-mudahan Allah panjangkan nomornya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus santunan yatim dan duafa se-RW 4. Maka sebelumnya kita bacakan Fatihah dulu. Mudah-mudahan RW 4 yang malam hari ini mengadakan santunan yatim dan duafa beserta segenap panitia yang tergabung di dalamnya, mudah-mudahan insya Allah mendapatkan ganjaran yang sebesar-besarnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah barakah maulid Nabi dan barakat santunan untuk yatim dan duafa, mudah-mudahan kampung kita makin berkah, kampung kita dihujani rahmah, segala-galanya dimudahkan oleh Allah. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muhibba'il kiram, saudara, kita saat ini sudah berada bahkan di penghujung bulan Jumadil Awal, saudara. Tapi kita masih kumpul untuk merayakan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak lain dan enggak bukan, yang mengumpulkan kita adalah cinta kepada Allah. Cinta kalau sudah berkaitan dengan Nabi, saudara, maka cinta bukan sekedar cinta. Tapi kalau cinta sudah berkaitan dengan Nabi, fahuwa syartu kamalil iman, maka cinta menjadi syarat kesempurnaan iman. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi, tidak beriman seseorang di antara kalian ayya yu'minu imanan kamilan,
tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi, sampai aku lebih dicintai melebihi orang tuanya sendiri, melebihi kerabatnya sendiri, melebihi daripada anaknya sendiri, melebihi siapapun, lebih mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nggak sampai di situ, saudara. Bahkan Nabi menyampaikan dalam hadis lain, jangankan orang lain, diri sendiri. Yang namanya manusia, Pak Bu, biasanya akan mencintai dirinya sendiri melebihi apapun. Itu manusia, itu karakter, saudara. Dan itu jadi refleks buat manusia. Manusia akan mencintai dirinya sendiri melebihi apapun, saudara. Tapi kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min nafsihi. Kata Nabi Muhammad, tidak beriman seseorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai melebihi dirinya sendiri, ibadallah. Masya Allah, ini urusan cinta, saudara, urusan cinta. Tapi kalau sudah berkaitan dengan Nabi Muhammad, gak main-main, ibadallah. Sampai-sampai Allah marah kalau di hati kita ada yang lebih besar dari Allah dan Rasulnya, saudara. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Apa kata Allah, saudara? Ini masih bicara soal cinta. Allah masih bicara soal cinta. Tapi walaupun cinta cuma sekedar urusan hati, apa kata Allah Ta'ala? Qul, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, in kana aba'ukum, kalau orang tua kalian, saudara kalian, pasangan kalian, keluarga kalian, rumah kalian, harta kalian, dan segala yang kalian miliki, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallahi, dari Allah, wa rasulihi, kalian lebih cinta itu semua ketimbang Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, bahkan melebihi jihad di jalan Allah. Apa kata Allah? Fatarabbasu, tunggu hatta ya'ti Allahu bi amrih, sampai Allah mendatangkan azabnya, saudara. Na'udzubillah min. Cuma urusan cinta, saudara, urusan cinta. Tapi Al-Quran mengatakan ada yang kau cintai melebihi Allah dan Rasulnya, hati-hati, Allah marah. Bahkan dilanjutkan ayatnya Allah mengatakan, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Al-Imam Qadhi di dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, kata Imam Qadhi, dari ayat ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya kalau seseorang mencintai sesuatu melebihi Allah dan Rasulnya, fahuwa fasik, maka orang tersebut masuk kategori fasik, saudara. Selama ini yang kita tahu tuh fasik mabok, yang kita tahu fasik judi, yang kita tahu fasik zina, yang kita tahu fasik berbagai macam kemaksiatan, saudara. Tapi Allah dalam Al-Quran menegaskan cinta sesuatu melebihi Allah dan Rasulnya fasik. Na'udzubillah min. Kira-kira orang Parung sampai sini jelas atau tidak? Orang kompak lemes-lemes banget jelas atau tidak? Orang semangat jelas atau tidak? Kalau begitu cinta kepada Rasulullah penting atau tidak? Dahsyat atau tidak? Siap cinta kepada Allah, siap cinta kepada Rasulullah, siap meletakkan Allah dan Rasul di atas segala-galanya. Takbir. Sallu ala Nabi. Ada yang ngomong sama saya, Beb, itu teori, Beb. Mana bisa cinta sama orang lain ngelebihin cinta ke diri sendiri? Teori tuh. Prakteknya kayaknya kagak mungkin ya.
Nah, ada ceritanya kita cinta ke orang lain melebihi anak sendiri. Teori itu Beb, mana ada orang cinta Nabi sampai begitu. Saudara, apa yang saya sampaikan bukan sekedar teori, tapi apa yang saya sampaikan mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Itu dilakukan oleh orang-orang soleh, aulia, salihin, dan dimulai oleh sahabat-sahabatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kok disebutin nama Nabi yang sholawat dikit nih. Setahu saya orang Parung demen sholawat, betul apa kagak? Betul apa kagak? Hati-hati, hati-hati. Kalau disebutin nama Nabi lisannya selalu refleks, selalu cepet nyamber, bergemuruh sholawat nyebut nama Nabi, itu tanda tuh besok di akhirat bakal dekat sama Rasulullah. Amin. Tapi kalau disebutin nama Nabi adem aja, ayem aja, berat lisannya buat sholawat, hati-hati. Jangan-jangan tuh tanda besok di akhirat bakal jauh sama Rasulullah. Na'udzubillah min. Makanya biasain, gak usah pakai diajarin lagi, biasain. Kalau dengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lisan kita langsung biasain refleks, bergetar, bergemuruh, semuanya bersuara sholawat menyebut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, rasa cinta yang seperti tadi itu ditunjukkan oleh para sahabat. Mereka luar biasa. Kalau tadi kita bicara cinta kepada Rasulullah melebihi orang tua, maka itu dilakukan oleh Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. Biasain kalau dengar nama sahabat ngomong apa? Radhiyallahu an. Kenapa? Karena kalau kita ngomong radhiyallahu anhu doang tuh, itu ngeluarin penyakit Rafidhah yang anti sahabat dari dalam hati, saudara. Itu singkat tuh kata-kata tuh, radhiyallahu an, dikit. Tapi ngeluarin penyakit si Rafidhah anti sahabat dari dalam hati, saudara. Makanya biasain kalau dengar nama sahabat Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang pertama nunjukin, Pak Bu. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Walladzi ba'atsaka bil haqq la islamu Abi Thalib aqar li'aini min islami Abi Quhafah li'annahu aqarru li'inik." Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Ya Rasulullah, demi Allah yang mengutusmu membawa kebenaran ya Rasulullah, la islamu Abi Thalib, andai kata paman Nabi Abu Thalib masuk Islam." Abu Thalib nih paman Nabi, Bu. Dulu Nabi waktu lahir, ketika beliau di kandungan, ayahnya wafat, Sayyiduna Abdullah Abu Thalib loh. Bocil-bocil menyeletuk aja, bocil-bocil FF. Bu, ini ibu-ibu rame yang jawab dikit, jangan-jangan sisanya kuntilanak nih. Bu, sehat Bu? Ibu-ibu yang jawabnya semangat, saya doain panjang umur, sehat walafiat, makin disayang sama lakinya. Tapi yang kagak jawab, yang lemes apalagi ngobrol, gue doain lakinya kawin 3. Bu, Nabi waktu masih di perut ayahnya Abdullah wafat, betul? Setelah lahir beliau diasuh oleh ibunya Siti Aminah. Setelah diasuh oleh Siti Aminah, beliau disusui, dibawa oleh ibu susunya ke kampung, yaitu Halimatus Sa'diyah. Udah kencang salah lagi loh. Halimatus Sa'diyah. Setelah dari Halimatus Sa'diyah, waktu itu Nabi dibelah dadanya, akhirnya dipulangin ke ibunya Siti Aminah. Ketika dipulangin ke ibunya Siti Aminah, saudara, kita punya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu ibunya wafat. Setelah ibu Nabi wafat, yang ngerawat siapa Bu? Bu, gak nanya lu bocil-bocil. Bu, tadi kan paman Nabi Abu Thalib. Setelah ibunya Nabi wafat, yang ngasuh Nabi siapa? Ada yang bilang Abu Thalib pamannya, ada yang bilang kakeknya. Bu, yang jawab saya doain makin berkah rezekinya. Pertanyaannya saya ganti Bu. Bu, tahu Anang Hermansyah? Istrinya Anang Hermansyah yang sekarang siapa? Kompak.
Sebelum Asanti isinya Anang siapa Bu? Krisdayanti. Anang sama Krisdayanti nikah, punya anak perempuan udah gede sekarang, namanya siapa? Aurel. Aurel lakinya siapa namanya? Manakib Anang Hermansyah radhiyallahu anhu. Lu apa saudara? Giliran tantang Nabi mereka kagak tahu. Innalillahi. Saya sengaja Ustadz, saya sengaja ngasih perbandingan, sengaja saya lakukan itu di mana-mana. Saya memberikan komparasi buat tamparan buat kita Bapak Ibu sekalian supaya tahu betapa jauhnya kita dari Nabi saudara. Dari maulid ke maulid kita hadir, dari majelis ke majelis kita hadir. Artis kita kenal yang belum tentu nyelamatin kita di akhirat, tapi nggak kenal apa-apa tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innalillahi. Ya Allah, Bu. Setelah Siti Aminah wafat, yang rawat Nabi kakeknya Abdul Muthalib. Habis itu Abdul Muthalib wafat, baru yang ngerawat Nabi pamannya Abu. Paham? Abu Thalib ini pamannya Nabi. Ayah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi sama Sayyidina Ali sepupu misanan. Saudara, singkat cerita Abu Thalib merawat Nabi, bahkan sampai Nabi diutus Abu Thalib masih sama Nabi saudara. Nabi kepengen banget Abu Thalib masuk Islam, pengen banget, karena Abu Thalib memang benar-benar pasang badan buat Nabi saudara. Luar biasa ini Abu Thalib, dia pasang badan buat Nabi. Ketika Nabi diutus orang-orang kufar Quraisy mau ganggu Nabi, Abu Thalib yang pasang badan saudara. Makanya kata ulama dia menyembunyikan keislamannya buat strategi. Kalau Abu Thalib menunjukkan keislamannya, nanti khawatir nggak efektif lagi. Tapi Nabi pengen banget Abu Thalib masuk Islam, saudara. Walaupun nanti di akhir hayatnya ulama beda pendapat. Sebagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ada yang mengatakan Abu Thalib nggak ketahuan syahadat sampai akhir hayat. Tapi banyak di antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya dari kalangan Sufiyah, khususnya dari kalangan Ahlul Bait, mengatakan Abu Thalib di akhir hayatnya masuk Islam. Khususnya Syekhu Masyaikh ulama Nusantara As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, guru dari guru-gurunya ulama Nusantara saudara, dari Makkah Al-Mukarramah, sampai nulis kitab khusus judulnya Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Bahkan Al-Imamul Barzanji yang terkenal ulama tersebut sampai nulis satu kitab khusus bahwasanya Abu Thalib di akhir hayatnya masuk Islam. Alhamdulillah. Singkat cerita, waktu Nabi kepengen banget Abu Thalib masuk Islam saudara. Sayyidina Abu Bakar tahu tuh. Sayyidina Abu Bakar di sisi lain juga kepengen ayahnya masuk Islam. Tapi karena saking cintanya Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi, apa kata Sayyidina Abu Bakar? La Islamu Abi Thalib aqar li'aini min Islam Abi Quhafah li'annahu aqarru li'ainik. Ya Rasulullah, andai kata pamanmu Abu Thalib masuk Islam, itu lebih membuat aku senang daripada ayahku sendiri Abu Quhafah yang masuk Islam. Kenapa? Karena kalau Abu Thalib masuk Islam, itu lebih menyenangkan hatinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baru namanya cinta. Abu Bakar sayang Sayyidina Abu Bakar sama orang tuanya saudara. Cuman karena ini berkaitan dengan Nabi, maka yang lain dikesampingin dulu, Nabi lebih diduluin. Sayyidina Umar bin Khattab nggak mau kalah. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab kepada paman Nabi Abbas? Waktu itu Sayyidina Abbas belum masuk Islam. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, la antuslima ya Abbas ahabbu ilayya min islami Abil Khattab. Wahai Abbas, andai kata kamu masuk Islam, itu lebih membuat aku senang daripada ayahku sendiri Khattab yang masuk Islam. Kenapa? Li'annahu ahabbu ilan nabi. Karena kalau Abbas yang masuk Islam, itu lebih bikin gembira hatinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baru cinta sama Rasulullah. Bahkan yang perempuan Bu, bukan hanya yang laki-laki, sampai sahabat dari kalangan perempuan saudara. Ketika Nabi sama sahabatnya baru pulang perang Uhud saat itu saudara, rame-rame rombongan perang Uhud datang ke kota Madinah. Saat perang Uhud umat Islam banyak yang berguguran, banyak yang syahid. Singkat cerita saudara, waktu itu orang-orang kufar dan munafik bikin isu Nabi juga wafat di perang Uhud. Supaya apa isu itu dibikin? Supaya membuat umat Islam ngedon.
Kalau dapat kabar Nabi wafat, ngedon semuanya saudara. Disebarin isu Nabi wafat. Pulang rombongan perang Uhud dari Madinah. Ada perempuan dari kalangan Ansor di Madinah nyamperin rombongan. Begitu ini perempuan nyamperin rombongan saudara, perempuan ini dapat kabar, ibu, suami ibu wafat, ayah ibu wafat, saudara laki-laki ibu wafat. Saudara, ibu ini dapat kabar demikian. Saya mau tanya ibu-ibu nih, bu, kira-kira kalau dapat kabar suami, bapak, saudara laki meninggal sekaligus, kaget apa kagak bu? Shock apa kagak? Mudah-mudahan orang yang kita sayang panjang umur. Ini perempuan dapat kabar begitu, apa jawabannya? Mada fa'ala Rasulullah. Kalau bahasa kita orang Bogor, sabodo teing. Yang aing tanya, kumaha kabarnya Rasulullah? Bagaimana kabarnya Rasulullah? Karena tuh waktu ada kabar Nabi meninggal, saudara. Masya Allah, ini dapat kabar suami orang tuanya wafat. Tapi karena dapat kabar Nabi meninggal, dia nggak peduli yang lain, yang ditanya dulu bagaimana kabarnya Nabi. Sahabat ngasih kabar, bi khair kama tuhibbin. Ibu, Rasulullah baik sebagaimana kau harapkan, ibu. Ibu ini belum senang hati kalau belum lihat Nabi. Aruni hatta anzura ilaih. Tolong bawa aku ke Rasulullah supaya aku betul-betul bisa ngelihat Rasulullah. Akhirnya dibawa perempuan ini ke hadapan Rasulullah, ibu sekalian. Begitu di hadapan Rasulullah, dilihat Rasulullah sehat, Rasulullah baik. Apa kata perempuan tadi? Ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalal. Ya Rasulullah, musibah apapun asal bukan engkau kecil ya Rasulullah. Orang tua wafat, kecil ya Rasulullah. Suami wafat, kecil ya Rasulullah. Saudara wafat, kecil ya Rasulullah. Asal bukan engkau ya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ini baru namanya cinta. Bahkan berapa banyak kalau kita mau ceritain sahabat-sahabat, jangankan orang lain, dirinya sendiri dikorbanin buat Nabi, saudara. Oh, kalau kita mau ceritain nggak ada habisnya tuh bu. Saya kasih satu aja, Zaid ibn Dathina, sahabat Nabi SAW. Itu Zaid ibn Dathina sama orang-orang kafir Quraisy dikeluarin dari kota Mekah, mau dipenggal kepalanya, saudara. Udah siap mau dieksekusi mati. Begitu Abu Sufyan ibn Harb mau mengeksekusi mati Zaid ibn Dathina, Zaid dikasih satu pertanyaan. Apa pertanyaannya? Ini Zaid udah siap nih, mau dipenggal nih bu. Kata Abu Sufyan ibn Harb, ya Zaid, mada tara law anna Muhammadan indana makanaka tudrabu unuquhu wa anta jalisun baina ahlik. Wahai Zaid, bagaimana menurutmu kalau kami tukar dengan Muhammad? Kamu bisa duduk senang di keluargamu, biar Muhammad yang kami penggal kepalanya di sini, saudara. Saudara, ini pertanyaan disodorkan ketika dalam keadaan mati di depan mata, nyawa melayang di depan mata, dikasih kesempatan buat hidup. Lu mau hidup nggak? Bahasanya begitu. Kalau lu mau hidup nggak apa-apa, yang penting tukar sama Muhammad kemari. Apa jawaban sahabat Zaid ibn Dathina, saudara? Wallahi la uhibbu anna Muhammadan fi makanihi alladhi huwa fih tusibuhu syaukatun wa ana jalisun baina ahli. Demi Allah, jangankan Nabi dipenggal, saudara, jangankan Nabi dikorbankan, andai kata Nabi Muhammad ketusuk duri, demi Allah aku nggak ridho Nabi Muhammad kakinya tertusuk duri, sedangkan aku sedang duduk-duduk senang-senang sama keluarga. Allahu Akbar. Ini baru namanya cinta. Makanya sampai-sampai bu, itu Abu Sufyan ibn Harb begitu ngelihat begitu hebatnya cinta sahabat sama Nabi, apa dia katakan? Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Aku enggak lihat seseorang cinta kepada orang lain seperti cintanya para sahabat Nabi Muhammad kepada baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya mau tanya, jawab yang kompak semuanya, jawab yang keras semuanya. Kalau begitu cintanya para sahabat kepada Nabi dahsyat atau tidak? Kurang keras, kurang semangat, dahsyat atau tidak? Cintanya para sahabat ke Rasulullah besar atau tidak?
agung atau tidak? Siap cinta kepada Allah, siap cinta kepada Rasulullah, siap cinta kepada para sahabat, siap cinta kepada para ahlul bait, siap cinta kepada para ulama, siap meletakkan Allah dan Rasul di atas segala-galanya. Semua parung angkat tangannya, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Konklusinya Bu, kesimpulannya, nggak usah kejauhan dah orang-orang yang imannya tipis kayak kita nih, nggak usah kejauhan. Bicara cinta mengorbanin nyawa, kejauhan. Berapa banyak di antara kita nih yang namanya cinta tuh kalau udah cinta taat sama yang dicintai, betul apa kagak? Cinta tuh bukti real, bukti nyata cinta tuh at-ta'ah, ketaatan. Orang anak laki kalau udah cinta biar kata malam-malam ditanya jam 2 malam masuk WA, yang di mana yang? Lagi di rumah nih yang. Ketemuan yuk di kuburan Cina. Jos. Jam 2. Kenapa? Cinta. Sekalian nafsu saudara. Udah gak ada tempat lain kuburan Cina. Cinta tuh taat. Orang kalau udah cinta taat saudara. Gak usah kejauhan bicara cinta Nabi. Sampai mati korbanin nyawa. Orang-orang yang imannya tipis kayak kita kejauhan. Berapa banyak di antara kita nih umat Nabi Muhammad yang ngakunya cinta Nabi, ngalahin rasa ngantuknya aja demi cintanya sama Nabi kagak bisa saudara. Ngaku cinta sama Nabi subuh kesiangan. Banyak apa kagak? Jawab jujur, banyak apa kagak? Kadang-kadang malamnya ikut sholawatan, lana subuh kesiangan. Saya nggak nyalain sholawatannya saudara. Subuh kesiangannya saya salahin, sholawatannya bagus. Betul apa kagak? Ngaku cinta, tapi bangun tidur aja buat Nabi nggak bisa. Rasa cintanya dikalahkan hanya dengan rasa ngantuk. Begitu dustanya cintamu kepada Nabi saudara. Padahal Rasulullah SAW pernah ditanya Pak Bu, su'ila an rajul, ini hadis sahih riwayat Bukhari. Nama hatta tatlu' asyams. Nabi tanya tentang seseorang yang tidur sampai matahari terbit, kesiangan. Subuhnya kesiangan. Bagaimana tuh orang yang begitu ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dzaka rajulun bala syaitanu fi udhunih. Kata Nabi, orang yang subuhnya kesiangan itu setan kencing di kupingnya, saudara. Makanya saya selalu bilang Bu, nggak pakai tendeng aling-aling dah. Orang kalau subuhnya kesiangan biar kata ganteng, biar kata cantik, biar kata kaya, biar kata pejabat, habib lagi saudara. Kalau subuhnya kesiangan, itu kupingnya jadi jamban setan saudara. Betul apa kagak? Kenapa yang bilang kalau orang subuh kesiangan setan kencing di kuping? Makanya otaknya rusak, pikirannya rusak, dinasehatin susah. Yang begini ngaku cinta Nabi, iye, pret. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Jam berapa nih? Lanjut jangan. Ya kurang ikhlas loh. Lanjut jangan. Masih semangat. Ini jam segini di Jakarta bencongnya udah tobat nih saudara. Orang Parung jam segini sudah tablik akbar. Lanjut jangan. Masih semangat. Yakin. Betul. Pengen dengar semangatnya orang Parung, angkat tangannya, takbir. Ngaku cinta Nabi. Gak usah kejauhan dah orang-orang imannya lemah kayak kita bicara cinta Nabi pengorbanan nyawa. Berapa banyak yang ngaku cinta Nabi tapi laporan perintah Nabi kagak dijalanin. Larangan Nabi diterjang. Nih umat Nabi nih jawab yang jujur sekarang. Yang main judi online banyak apa kagak? Nah udah mulai panik-panik nih muka-mukanya nih. Yang masang selot-selot saudara. Masya Allah nih umat Nabi Muhammad. Judi online begitu banyaknya, Anda tahu saudara. Saya sedih luar biasa. Saya dapat data dari PPATK saudara, Anda tahu. Itu perputaran uang judi online di 2023. Ini tahun lalu, bagaimana tahun sekarang nih? 2023 tahun lalu perputaran uang judi online Anda tahu berapa saudara?
300 triliun rupiah lebih, saudara. Bu, itu 300 triliun nolnya berapa, Bu? Lu pikirin nolnya aja udah pusing, saudara. 300 triliun rupiah lebih uang haram, perputaran judi online. Bahkan sampai di situ, saudara, Anda tahu saudara, itu yang kecanduan judi online datanya lebih dari 3 juta orang, saudara. Bahkan di antara 3 juta orang yang kecanduan, lebih dari 190.000 orang adalah anak-anak kecil di bawah umur, saudara. Innalillahi. Itu Indonesia, dan Anda tahu, saudara. Nah, ini gue mau jewer sedikit nih orang Bogor nih. Di antara kabupaten penyumbang uang judi online terbesar adalah Kabupaten Bogor. Tepuk tangan. Wah, kacau deh. Kacau tidak? Lu kok tepuk tangan lagi fly? Jangan-jangan lu ya? Tepuk tangan. Saudara, ini nggak main-main, umatnya Nabi. Padahal Pak Bu, ya Allah, bicara soal judi online singkat saja. Allah udah katakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perhatikan baik-baik, kita bahas Al-Quran. Kalau mau dengar, mau ngaji firman Allah Ta'ala, fokuskan pikiran kita, fokuskan hati kita. Karena setelah ini yang Anda dengar bukan ucapan saya, tapi firmannya Allah Subhanahu. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis salah fahal antum muntahun. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah Ta'ala, saudara? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nidaul hub, panggilan cinta, saudara, untuk orang-orang yang di hatinya ada iman. Anda yang merasa di hatinya ada iman, anak-anak muda yang duduk di sana yang merasa di hatinya ada iman, saudara, semua yang ada di sini yang merasa di hatinya ada iman, Anda sedang dipanggil oleh Allah Ta'ala. Siapa yang merasa di hatinya ada iman, wajib mendengarkan panggilan ini, saudara, panggilan cinta dari Allah. Tapi kalau di hatinya merasa nggak ada iman, silahkan skip aja, nggak usah didengar, saudara. Apa kata Allah Ta'ala? Innamal khamru, hei orang-orang beriman, sesungguhnya yang namanya khamar. Apa itu khamar, Habib? Khamar itu kullu muskirin, setiap yang memabukkan itu disebut khamar. Apapun bentuknya, mau yang cair, mau yang bubuk, mau yang pil, mau yang asap, mau yang daun-daunan, saudara. Pokoknya semua yang memabukkan disebut khamar. Mau yang legal, mau yang ilegal, mau yang murah, mau yang mahal. Narkoba, narkotika, sabu-sabu, tembakau gorila, saudara. Apalagi kokain, semuanya. Anggur merah, anggur hitam, anggur biru, anggur hijau, anggur pelangi lagi, saudara. Kecubung, tahu kecubung? Semuanya, segala kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan disebut khamar. Jelas? Yang kedua, perhatikan baik-baik, apa kata Allah Ta'ala? Wal maisir. Maisir Allah sebut. Apa itu maisir? Para ahli tafsir menyebutkan yang dimaksud dengan maisir adalah qimar. Qimar itu artinya judi. Apapun bentuknya, mau yang offline, mau yang online, saudara, apapun bentuknya. Mau yang legal, mau yang ilegal, mau yang di gang kecil, mau yang di pasar, mau yang di hotel bintang 5, mau yang di Parung, mau yang di Texas lagi, saudara. Apapun bentuknya, setiap judi haram. Itu yang kedua, maisir. Maisir artinya apa tadi? Judi. Yang ketiga, Allah sebut wal ansab. Ansab itu, Bu, Pak, dulu orang-orang jahiliyah mereka nyembelih hewan. Hewannya dipersembahkan untuk sesembahan-sesembahan selain Allah. Ini perbuatan
syirik. Ini yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, saudara. Itu disebut ansab. Yang keempat, azlam. Azlam ini, saudara, artinya adalah mengundi nasib dengan anak panah. Itu juga termasuk perbuatan syirik kaum jahiliyah. Jadi nasibnya bukan disandarkan kepada Allah, tapi nasibnya disandarkan kepada anak panah. Ya kurang lebih dah kalau sekarang nih, kalau lagi tahun baru ada aja Mama Loren lah, Mama inilah, Mama itulah, saudara. Tinggal Mama Lemon aja nggak ada, saudara. Hati-hati. Azlam itu termasuk perbuatan syirik, saudara. Jadi tadi ada 4 Allah sebutkan. Khamar, maisir, judi, ansab, saudara, menyembelih untuk selain Allah, azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Khamar dan judi merupakan perbuatan dosa besar. Ansab dan azlam bukan lagi dosa besar, syirik, lebih dari sekedar dosa, saudara, keluar dari Islam. Pertanyaannya, Al-Imam Al-Baydawi menyebutkan di dalam tafsir Baydawinya, khamar dan judi kan dosa besar, tapi bukan sih syirik. Ansab dan azlam ini perbuatan syirik, tapi kenapa Allah sejajarkan dalam satu ayat, saudara? Padahal ini 2 kategori yang berbeda. Khamar dan judi perbuatan dosa besar, tapi bukan syirik. Ansab dan azlam perbuatan syirik, tapi kenapa Allah sejajarkan dalam satu ayat? Al-Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya menjelaskan, Allah sejajarkan dalam satu ayat karena Allah pengen menunjukkan saking jeleknya khamar, saking jeleknya narkoba, saking jeleknya judi, sampai sejajar dengan perbuatan syirik. Naudzubillah min. Jawab yang kompak semuanya. Perbuatan kalau Allah sejajarkan dengan perbuatan syirik berarti baik atau buruk? Jelek atau tidak? Bahaya atau tidak? Halal atau haram? Itu yang pertama, saudara. Jelas. Yang kedua, apa kata Allah? Rijsun, kotoran, saudara. Yang namanya khamar, yang namanya narkoba, yang namanya judi, kotoran. Walaupun harganya mahal, walaupun legal, Anda yang mengkonsumsi ini, Allah yang katakan Anda mengkonsumsi kotoran. Itu orang-orang yang main judi, hasilnya dipakai buat makan dirinya, buat ngasih makan anak istrinya. Kata Allah berarti dia ngasih makan kotoran. Saya mau tanya lagi, jawab yang kompak. Sesuatu kalau Allah sebut sebagai kotoran berarti baik atau buruk? Baik atau buruk? Jelek atau tidak? Bahaya atau tidak? Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, apa kata Allah? Min amali syaitan. Itu khamar dan judi termasuk perbuatan Kadang-kadang nih Pak Bu, manusia dibilang setan lu, marah apa kagak? Marah. Lu kerjaan setan, marah apa kagak? Dibilang setan marah. Dibilang kerjaan setan marah. Tapi main judi. Tapi nenggak khamar. Tapi pakai narkoba. Padahal itu perbuatan setan. Unyil. Jelas atau tidak? Siapa yang nyebut itu perbuatan setan? Allah. Siapa yang nyebut? Kalau Allah udah sebut sebuah perbuatan sebagai perbuatan setan, berarti perbuatan tersebut baik atau buruk? Bahaya atau tidak? Halal atau haram? Yang keberapa itu? Yang ketiga. Yang keempat, apa kata Allah? Fajtanibu. Hei orang-orang beriman, hindari dong tuh khamar, hindari hal tuh judi. Allah yang bilang begitu, Bu, Pak. Allah yang maha tahu. Makanya ulama mengatakan kalau Allah udah larang sesuatu, pasti ada bahaya di balik itu, saudara. Kalau Allah udah perintahkan sesuatu, pasti ada kebaikan dunia akhirat di balik itu, saudara. Ini Allah yang bilang, fajtanibu, hindari dan khamar dan judi. Jawab lagi yang kompak semuanya, jawab yang keras. Kalau Allah sudah bilang disuruh hindari khamar, disuruh hindari judi, berarti bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Yang keberapa? Yang kelima,
Apa kata Allah? La'allakum tuflihun. Agar kalian beruntung. Allah bilang kalau kalian ninggalin khamar dan judi, ninggalin narkoba, ninggalin judi, maka kalian akan tapi kalau kalian tetap lakukan, maka kalian akan buntung. Bu, jangankan yang online, yang bandarnya nggak kelihatan, judi yang offline aja bandarnya di depan mata tukang tipu. Mana ada kang judi mau bikin lo kaya, saudara? Betul apa kagak? Yang offline aja tukang judi, bandar depan mata tukang tipu. Terus lo mau kaya dari judi online, tolong. Betul apa kagak? Nggak ada, tunjukin ke saya kalau ada orang kaya dari judi online, saudara. Miskin banyak, gila banyak, bunuh diri banyak. Betul apa kagak? Orang judi online, Masya Allah, duit habis, ujung-ujung lari ke pinjol. Betul gak? Nanti dapat dari pinjol dipakai buat apa? Judi lagi, habis itu habis lagi. Wah, harapannya dapat maksuin. Judi lagi, habis judi habis, begitu habis duitnya larinya kemana lagi? Pinjol. Dari pinjol larinya kemana lagi? Judi, habis duitnya larinya kemana lagi? Pinjol. Dari pinjol kemana lagi? Judi. Dari judi kemana lagi? Ujung-ujungnya bunuh diri. Lu ngelawan Allah sih. Allah udah bilang la'allakum tuflihun. Kalau kalian lakukan judi, kalian akan buntung. Tapi kalau kalian tinggalkan judi, kalian akan beruntung. Sesuatu kalau ditinggalin bikin beruntung, kalau dilakuin bikin buntung. Berarti sesuatu tersebut baik atau buruk, bahaya atau tidak, halal atau haram. Na'udzubillah min. Udah berapa tadi yang saya sebutin? Ini baru 5 nih. Ini masih satu rangkaian ayat, belum ayat lain, belum hadis lain. Di lanjutan ayatnya apa kata Allah yang ke-6? Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Kata Allah yang ke-6, setan itu ingin menjadikan khamar dan judi sebagai alat untuk menanamkan permusuhan. Kampung sama kampung, tawuran gara-gara mabok, ada apa kagak? Sekolah sama sekolah, tawuran gara-gara mabok, ada apa kagak? Berarti setan sukses apa kagak? Al-Quran yang bilang tuh. Bu, ibu-ibu bengong aja nih. Bu, tetangga saya punya ayam bengong mati besoknya, Bu. Bu, saya kemarin baca berita, Bu. Ada polwan, tahu polwan, Bu? Polisi wanita. Itu polwan punya suami polisi, Bu, laki-laki. Ibu tahu apa yang terjadi? Ini polwan ngebakar suaminya hidup-hidup. Sampai mati suaminya. Bu, jahat nggak, Bu? Bakar suami hidup-hidup jahat nggak, Bu? Jahat. Begitu ditangkap ini polwan, kenapa kamu bakar suami hidup-hidup, ditanya. Ternyata ini polwan cerita, iya, suami saya ini kalau dapat gaji, gajinya dihabisin buat main judi. Anak bini nggak dinafkain, habis gajinya ludes buat main judi. Bu, istri punya suami, gajinya dihabisin buat main judi. Istrinya kesel, suami dibakar, wajar tidak? Astagfirullah. Wah, gila nih. Ustaz Imam nih serem nih. Bakar suami wajar, Kiai. Wah, urusan judi aja dibakar, bagaimana kawin lagi? Untung gue bukan orang sini. Ya nggak wajar, Bu, masa bakar laki? Wajar. Bakar laki wajar tidak? Wajar. Kagak, nggak boleh, haram. Cuman memang suaminya salah apa kagak? Ya salah. Atau coba menang suaminya, kalau menang salah nggak, Bu? Giliran menang lu mikir. Wah, kacau nih. Saudara yang pengen saya garis bawah, ibu-ibu sekalian, suami istri yang tadinya saling cinta, saling sayang, gara-gara judi
istri sampai bakar suami. Persis yang Allah katakan dalam Al-Quran. Setan menjadikan judi sebagai alat untuk menebarkan permusuhan di antara suami dan istri. Berarti setan sukses atau tidak? Sukses atau tidak? Sukses. Kata Allah Ta'ala, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Yang ketujuh, setan menjadikan judi dan khamar, minuman keras dan seterusnya sebagai alat untuk menebarkan kebencian di antara umat Islam. Yang kedelapan, wa yasuddakum an dzikrillah. Judi dan khamar, saudara, dijadikan alat oleh setan untuk mencegah manusia dari zikir mengingat Allah. Yang kesembilan, judi dan khamar wa anis salah, dijadikan alat oleh setan untuk mencegah manusia dari sholat. Orang kalau udah pakai narkoba disuruh sholat susah apa kagak? Susah. Yang kesepuluh, apa kata Allah? Fahal antum muntahun. Berhenti dong hambaku. Hei hamba-hambaku yang masih main judi, yang masih narkoba, yang masih suka miras. Fahal antum muntahun. Berhenti hambaku, berhenti. Saudara, ini yang ngomong Allah. Allah maha kaya, saudara. Allah gak butuh sama kita. Andai kata kita semua di alam semesta maksiat, gak mengurangi sedikit pun kekayaan Allah Ta'ala, saudara. Andai kata kita semua taat, gak menambahkan sedikit pun daripada kekayaan Allah Ta'ala. Allah ghaniyun 'anil alamin. Allah gak butuh kepada kita. Kita fuqara ilallah. Kita yang butuh sama Allah Ta'ala, saudara. Tapi meski demikian, Allah masih menunjukkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang main judi. Dengarkan baik-baik. Anda yang dikasih napas oleh Allah, Anda yang dikasih hidup oleh Allah, Anda yang dikasih darah mengalir oleh Allah, Anda yang dikasih rezeki oleh Allah, Anda yang dikasih kesempatan jantung berdetak oleh Allah, tapi masih main judi, tapi masih narkoba, tapi masih miras. Apa kata Allah Ta'ala? Fa'al antum muntahun. Berhenti hambaku, berhenti. Masya Allah. Saudara, andai kata Allah Ta'ala larang kita dengan satu larangan tanpa Allah sebutkan alasan kenapa Allah larang, maka kita sebagai hamba sudah wajib untuk taat, saudara. Sekali lagi saya ulangi, andai kata Allah melarang kita sebuah larangan tanpa Allah sebutkan alasannya apa, maka kita sebagai hamba sudah wajib untuk taat, saudara. Apalagi kalau Allah sebutkan satu alasan, itu lebih menekankan kita untuk taat, saudara. Apalagi kalau Allah berikan 10 penekanan. Di ayat ini Allah berikan 10 penekanan, saudara. Ini baru satu rangkaian ayat. Allah sampai berikan 10 penekanan. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada semua hamba-hambanya di ayat ini, saudara. Hei orang-orang beriman, itu yang namanya khamar, yang namanya narkoba, yang namanya minuman keras, yang namanya judi online dan segala jenis bentuknya, ketahuilah orang-orang beriman, itu semua haram, 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 haram. Tapi masih ada hambanya yang melakukan, saudara. Coba yang masih kena barang-barang seperti ini mikir saat ini. Mau kapan? Nunggu kapan mau tobat? Mau nunggu overdosis? Orang-orang yang overdosis nggak pernah nyangka dia akan mati overdosis dan suul khatimah, saudara. Mau nunggu kapan? Yang mabok-mabok itu mau nunggu mati kecelakaan dalam keadaan mabok? Orang-orang yang mati dalam keadaan mabok, na'udzubillah min dzalik, nggak pernah nyangka dirinya bakal begitu, saudara. Mau nunggu kapan? Anda setiap hari kasih makan anak istri Anda dari uang judi online, saudara. Kalau itu pun menang, biasanya sih buntung. Kalaupun menang, Anda kasih makan uang haram buat diri Anda, akhirnya ada badan Anda susah diajak taat, maunya maksiat terus. Dikasih makan ke anak istri itu duit haram, asad jawarihuhu sya'am abah. Duit haram dikasih makan ke anak istri, istri jadi istri durhaka, ngelawan terus sama suami, anaknya jadi anak durhaka, susah diajarin, saudara. Mau sampai kapan? Maka introspeksi diri masing-masing. Mudah-mudahan semua di sini 7 turunan Allah jaga dari maksiat seperti ini, saudara. Tapi yang pernah terlibat seperti ini, ayo segera kembali kepada Allah. Allah buka pintu taubatnya, saudara. Mumpung belum terlambat. Jangan ditunda-tunda. Kita nggak pernah tahu umur, saudara. Coba yang punya keluarga periksa, orang suami
perhatikan istrinya. Karena perempuan juga ada yang kena begini-beginian, saudara. Istri perhatikan suami-suaminya. Kalau suami udah mulai mojok-mojok mulu bu, megang HP udah gitu miring-miring mulu lagi. Hati-hati bu, antara dua tuh. Kalau nggak judi online selingkuh tuh bu. Periksa, saya nggak nyuruh istri kurang ajar ya, ngutak-ngatik HP suami, bukan. Tapi kalau udah ada tanda-tanda nih rekening habis mulu, ngutang mulu, kerja kagak, tapi megang HP mulu kerjaannya, senyum-senyum sendiri dan lain sebagainya, itu antara dua tuh. Kalau nggak judi online selingkuh tuh saudara. Naudzubillah min dzalik. Bahwa bapak paling takut kalau WhatsAppnya dipegang sama bini saudara. Nggak tahu ada apa tuh WhatsApp. Perhatikan anak-anak bapak ibu sekalian, perhatikan ada HP, ada apa di HP anak-anak anda. Jangan dilepas begitu aja, kalau udah kejadian nyesal saudara. Yang punya lembaga pendidikan perhatikan murid-muridnya. Karena yang banyak kena bukan hanya orang umum, santri pun banyak kena saudara. Nggak main-main ini judi online bu. Coba diperhatikan orang-orang di sekitar yang punya pegawai, dilihat pegawai-pegawainya kalau ada yang mulai ada indikasi-indikasi kena, rangkul dengan cinta, ajak dia kembali kepada Allah Ta'ala saudara. Juga saya minta kepada pemerintah Republik Indonesia, tolong tegas, jangan main-main urusan ini saudara. Ini bisa menghancurkan bangsa kita, ini bom waktu yang bisa meledakkan bangsa kita kapanpun saudara. Jangan main-main dengan masalah judi online, dengan masalah narkoba. Makanya saya mengapresiasi kalau kemarin kepolisian nangkepin operator judi online. Bagus apa kagak? Dukung atau jangan? Dukung, saya dukung, bagus. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Jangan cuma operatornya, itu bos-bosnya ngendalin 300 triliun, itu yang mesti diciduk saudara. Betul apa kagak? 1000 operator ditangkap, tapi bosnya yang triliuner, yang konglomerat, kalau nggak ditangkap dia akan mempekerjakan 1000 operator lain dengan mudah saudara. Udah bilang sama saya Habib, mungkin belum kelacak tuh Beb, belum ketahuan lokasinya mana. Bohong, gua nggak percaya. Alatnya canggih-canggih, polisi punya Pegasus, BIN punya alat canggih, oposisi aja gampang ketangkapnya saudara. Itu yang namanya kurir-kurir narkoba. Saya tahu persis tuh di penjara-penjara, mereka ada yang ketangkapnya di hutan, ada yang ketangkapnya di gunung, ada yang ketangkapnya di tengah laut, ada yang ketangkapnya di pulau, ke ujung Berung lagi ditangkap saudara. Bisa kelacak. Kenapa giliran yang mengendalikan 300 triliun ngacak-ngacak negeri kita sampai sekarang tidak juga ketangkap? Siapa backing di belakangnya saudara? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ini ada yang main nih, nggak usah jauh-jauh. Kemarin tuh pegawai Menkom Digi, Menteri Komunikasi dan Digit, ada yang ketangkap saudara, urusan judi online. Ternyata dia pegawai lama yang angkat Menkominfo sebelumnya. Menkom Digi sekarang bersih-bersih, bagus kita dukung. Tapi ini yang angkat Menkominfo sebelumnya, pegawainya ditangkap. Itu menterinya juga mesti diperiksa saudara. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Sampai sekarang belum diperiksa saudara. Saya nggak ada tendeng aling-aling dah kalau mau urusan judi. Ini ngancurin negeri saudara, ngancurin bangsa kita saudara. Saya sadar, ini saya sampaikan di berbagai provinsi, saya sampaikan di berbagai kota. Bisa saja gara-gara ini saya dibunuh oleh mafia-mafia judi saudara. Mereka nggak akan terima. Naudzubillah min dzalik. Bisa saja mereka mengganggu keluarga saya saudara. Tapi bagi saya nggak ada urusan. Saya dibunuh sekalipun saudara, kecil ketimbang harus membiarkan umat Islam di Indonesia rusak gara-gara judi saudara, rusak gara-gara narkoba. Makanya kami nggak ada urusan. Kami dari Front Persaudaraan Islam di bawah komando Imam Besar Al Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, kami akan terus lawan segala kemaksiatan saudara. Lawan itu yang namanya judi, lawan itu yang namanya narkoba, lawan itu yang namanya pelacuran, lawan itu yang namanya pornografi, lawan itu yang namanya korupsi, lawan itu yang namanya kemunkaran. Apapun yang terjadi nggak ada urusan. Mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara lagi, mau dibunuh sekalipun saudara, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimbah darah, jangan pernah diam untuk berantas kemaksiatan di Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka saya mau tanya masyarakat Parung, jawab yang kompak, siap bersatu. Kurang keras, kurang semangat, siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap lawan judi, siap perang melawan judi, siap perang melawan narkoba. Kira-kira kalau ada yang mengedarkan narkoba di wilayah kita, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan?
Kalau ada yang mengedarkan minuman keras di wilayah kita, diamkan atau lawan. Kalau ada yang mau ternak judi di wilayah kita, diamkan atau lawan. Nanti lu digerebek preman lu. Jawabnya apa? Masa bodoh. Jawabnya apa? Ini yang nggak jawab jangan-jangan masih main slot nih. Jawabnya apa? Kurang kompak. Jawabnya apa? Yang laki kalau suaranya kalah sama perempuan gue pakein mau kena. Jawabnya apa? Siap perang melawan judi, siap perang melawan narkoba. Nanti itu dibilang radikal. Jawabnya masa bodoh. Nanti ente dibilang ekstrim. Masa bodoh, nanti ente diteror. Nanti ente digebukin preman. Maju terus. Yakin. Betul. Semua parung angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Maka bukti real kecintaan kita kepada Nabi, taat kepada Kalau cinta kepada Nabi nggak usah banyak ngoceh. Taat sama perintah Nabi, jauhin larangan Nabi, amalin sunnah-sunnah Nabi. Itu bukti cinta kepada Nabi. Kalau udah cinta kepada Nabi betul-betul dibuktikan dengan taat kepada Nabi. Kana ma'i fil jannah, kata Nabi nanti di sorga sama Rasulullah. Mudah-mudahan nih malam kita kumpul di tempat ini, besok di akhirat kumpul lagi sama Rasulullah. Amin ya Rabbal. Ayo terakhir sama-sama kita baca sholawat dengan niat mudah-mudahan barokah sholawat. Yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, dan mudah-mudahan barokah sholawat Indonesia makin berkah, Indonesia makin makmur. Ini musim pilkada di mana-mana, mudah-mudahan Allah kasih kita pemimpin-pemimpin yang baik insyaallah. Dan mudah-mudahan barokah sholawat Palestina dimerdekakan oleh Allah. Israel hancur, sekutu-sekutunya Israel hancur, Palestina merdeka, Masjidil Aqsa merdeka, kita bisa sholat di Masjidil Aqsa. Amin ya Rabbal. Ayo sama-sama semuanya. Hadro ikut, backing vokal jangan ikut, biar jamaah jadi backing vokal. Siap goncangkan parung dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo semuanya. Allahumma sholli Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allah Sayyidina wa ashghilil zalimin bil zalimin. Wah, angkat tangannya semua. Mimbainihim salimin wa ala ajma'in. Allahumma salli ya habibi ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin ya habibi ya Rasulullah. Wa akhrijna min bainihim ajma'in. Sallallahu Rabbuna Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi ajma'in wa ala alihi
وصحبه أجمعين بالقلوب اللهم صل على يا الله محمد طب القلوب وعافية ونور الأبصار وعلى آله وصحبه Allah kurang kompak Allah lebih keras Allah ala ya Habibi ya Rasulullah tibbil qulubi wa afiyatil wa nuril absari wa ala terakhir sama-sama semuanya salim Allahumma salli ala ya Habibi ya Rasulullah yang sakit sembuhkan ya Allah penyakit zahir penyakit batin sembuhkan semua yang hatinya susah senangkan ya Allah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim takbir 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 sallu ala nabi Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك واقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات حسية معنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية ثم إلى رسولنا والد عبد الرحمن ما تشرف والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Terakhir saya mengundang semua masyarakat Parung, Bogor dan sekitarnya insya Allah pada hari Senin 2 Desember 2024 ini insya Allah kita bersama ratusan ribu bahkan jutaan umat Islam akan sama-sama kumpul mulai tahajud berjamaah sampai selesai. Kita bermunajat, tahajud, sholat jamaah, zikir, sholawatan ya, dalam rangka memohon kepada Allah agar Indonesia semakin diberkahi dan Palestina merdeka ya, dalam rangka reuni Akbar 212 dan di acara tersebut di Monas, Jakarta insya Allah akan dipimpin langsung di tempat oleh Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Takbir. Jadi beliau langsung insya Allah yang akan memimpin acara tersebut ya mulai dari tahajud berjamaah 2 Desember hari Senin mulai tahajud berjamaah sampai selesai jam tujuan udah selesai jadi yang kerja bisa lanjut kerja yang ada urusan bisa lanjut ada urusan insya kita kumpul bersama ratusan ribu umat Islam lainnya di berbagai daerah kita putihkan Jakarta dalam rangka mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu. Karena kalau umat Islam sudah bersatu, maka turun rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan lupa dari sekarang hadiri, syiarkan, umumin di grup-grup WhatsApp, grup-grup semua, Instagram, Facebook, Telegram.
Umumin semuanya. Kita rame-rame ke Jakarta. Insya ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ini malam kita kumpul di tempat ini. Mudah-mudahan besok kita kumpul lagi di akhirat sama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Saya minta maaf kepada para kiai, khususnya kepada guru-guru kami, ya, kepada para asatid. Kalau saya langsung permisi, jamaah jangan ada yang bubar sampai acara ditutup. Setuju? Setuju? Masih ada rangkaian acara lagi kan? Masih ada penceramah berikutnya setelah ini. Iya, karena saya harus ada ceramah lagi di Ciawi, Bogor, dekat puncak. Dari sini masih jauh. Ya, doakan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.